Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryana dengan NIM 241075011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori produksi dan estimasi, ekonomi mikro dan makro, fondasi pemahaman bagaimana perusahaan mengubah sumber daya menjadi nilai ekonomi untuk memenuhi tugas project base dari ekonomi manajerial. Pada bab ini, menurut saya adalah jantung dari teori perilaku produsen, yang mana kita tuh tidak hanya akan membahas bagaimana sebuah perusahaan mengkombinasikan input secara teknis, tetapi juga bagaimana para manajer menggunakan alat ekonometrika untuk mengestimasi fungsi tersebut demi efisiensi biaya dan memaksimalkan keuntungan di dunia nyata. Lalu, di sini ada pertanyaan mendasar, kenapa sih teori produksi itu penting? Karena bagaimana cara terbaik mengubah sumber daya yang terbatas ini menjadi produk yang bernilai tinggi? Teori produksi itu menjawabnya dengan 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada efisiensi operasional, yang mana memastikan proses ubah input ke output berjalan hemat agar menang di persaingan pasar. Lalu yang kedua ada optimalisasi sumber daya, yang mana mencari racikan kombinasi ideal antara tenaga kerja, modal, dan teknologi. Lalu yang ketiga ada maksimasi keuntungan, yang mana di sini membantu manajer menentukan skala produksi tepat demi profit yang maksimal. Dan yang terakhir ada dasar kebijakan ekonomi, yang mana di levelnya negara saat ini nih menjadi acuan untuk memacu pertumbuhan PDB dan memakmurkan nasional. Jadi teori-teori ini tuh adalah navigasi utama agar keputusan bisnis maupun kebijakan ekonomi tuh nggak salah arah. Lalu, sebentar. Masuk ke definisi teori produksi. Teori produksi adalah cabang ekonomi yang mempelajari hubungan antara input atau faktor produksi dengan output atau hasil produksi. Yang mana teori ini berlaku universal, bukan cuma untuk manufaktur, tetapi juga bisa untuk pertanian, jasa, hingga bisnis teknologi. Secara umum komponennya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada komponen input yang mana itu faktor produksi, itu meliputi tenaga kerja atau L, terus modal fisik atau K, sumber daya alam, teknologi, serta kewirausahaan. Lalu yang kedua ada output, yaitu hasil produksi yang mana bisa berupa barang. Barangnya itu bisa berupa barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, maupun nilai tambah ekonomi. Jadi teori ini tuh menjadi alat bantu manajer gitu untuk memprediksi sejauh mana perubahan input akan mempengaruhi hasil outputnya, sehingga keputusan bisnis didasarkan pada data, jadi bukan hanya sekedar tebakan. Lanjut di sini, kita bisa melihat alur utama dari kegiatan ekonomi, yaitu proses produksi. Proses ini mengalir melalui 4 tahapan kunci. Yang pertama di sini ada input, yaitu untuk mengumpulkan semua faktor produksi yang mentah, seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Lalu yang kedua itu ada proses, yaitu memproses dan mentransformasi bahan mentah tersebut menggunakan teknologi sistem kerja yang efisien. Lalu yang ketiga adalah output, yang mana menghasilkan barang atau jasa yang nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan bahan aslinya. Lalu yang keempat ada umpan balik atau bisa disebut dengan feedback, yaitu evaluasi dari hasil output dan respons pasar untuk memperbarui dan mengoptimalkan kembali input serta proses produksi kita. Jadi memahami alur ini tuh sangat penting teman-teman, karena agar kita tuh bisa merancang sistem produksi yang nggak hanya efisien, tapi juga responsif terhadap perubahan pasar. Lalu di sini ada fase-fase produksi, yang mana ketika perusahaan akan menambah input, proses produksinya itu akan mengalami 3 fase utama. Fase yang pertama ada increasing returns atau penambahan input menghasilkan lonjakan output yang sangat besar karena adanya spesialisasi kerja dan pemanfaatan kapasitas pabrik yang yang tadinya itu masih kosong gitu. Lalu yang kedua itu ada diminishing returns, yaitu output total yang masih terus naik tapi lajunya itu mulai melambat. Dan ini adalah yang bisa dibilang zona yang paling rasional karena tempat sebagian besar perusahaan itu ingin beroperasi untuk mencapai efisiensi yang optimal. Lalu yang ketiga ada negative returns,
yaitu terlalu banyak input justru membuat total output itu turun karena akibatnya kelebihan kapasitas atau overcrowding gitu. Dan adanya juga konflik koordinasi dan bottleneck. Tidak ada bisnis yang mungkin mau ada di fase yang ini. Jadi mungkin kesimpulannya target setiap manajer itu adalah menahan produksi tetap ada di fase yang kedua. Karena itu adalah zona yang paling rasional. Lalu di slide yang ini kita membahas prinsip paling universal dalam jangka pendek yaitu law of diminishing returns, yang mana prinsip ini tuh menyatakan jika satu input terus bertambah sementara input yang lainnya tetap, maka pada titik tertentu tambahan hasil atau marginal produknya itu akan semakin mengecil. Seperti sudah ada tabel di sini yang mana saat pekerja yang pertama yang jumlah pekerja 1 ke 3 yaitu marginal produknya itu akan terus naik hingga puncak di 20. Namun begitu kita rekrut di pekerja keempat dan seterusnya, tambahan produknya itu mulai turun dari 15, 10 hingga ke 5. Bahkan pada pekerja yang ketujuh, marginal produknya itu 0. Artinya setiap penambahan pekerja tersebut tidak memberikan tambahan hasil sama sekali, teman-teman. Jadi penyebabnya sederhana. Jumlah mesinnya itu tetap, tapi jadi penambahan pekerja tanpa menambah mesin itu hanya akan membuat tempat kerja itu makin padat. Seperti itu. Lalu kita masuk ke formalisasi matematis melalui fungsi produksi, di mana secara umum hubungan matematisnya dirumuskan sebagai berikut. Ada di sini Q sama dengan F dalam kurung L, K, di mana total outputnya itu adalah Q dipengaruhi oleh jumlah labor dari L, kapital K, dan tingkat teknologi F. Dan di sisi kanan itu ada 4 bentuk fungsi produksi utama yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada fungsi linier yang mengasumsikan substitusi sempurna antar input dan rasio yang tetap. Lalu ada fungsi kuadratik yang mana sangat fleksibel bisa menggambarkan seluruh 3 fase produksi yaitu fase increasing, diminishing, hingga negative returns. Lalu yang ketiga ada fungsi dari Cobb-Douglas, yaitu bentuk yang paling populer dalam riset empiris karena kemampuannya mengukur skala efisiensi yang secara akurat. Lalu yang keempat itu ada fungsi Leontief, yaitu mengasumsikan komplementer sempurna di mana input harus digunakan dalam proporsi yang kaku atau yang tetap. Dan di slide ini kita fokus pada model yang paling populer, teman-teman. Di sini ada fungsi produksi Cobb-Douglas yang persamaannya adalah sebagai berikut yang sudah tertera ada di PPT. Di sini A-nya itu mewakili efisiensi teknologi atau total factor productivity, sedangkan alfa dan betanya adalah elastisitas output yang artinya berapa persen output jika nilai dari L atau K-nya itu kita tambah 1%. Jadi kunci utamanya Cobb-Douglas itu ada pada penjumlahan alfa plus betanya. Implikasi skala hasil dari alfa dan beta itu sudah ada di sini semua, teman-teman. Ada CRS, ada IRS, dan ada DRS. Kalau CRS itu jika input dilipat gandakan, jadi outputnya itu persis 2 kali lipat secara proporsional. Kalau increasing returns of scale, yaitu output naik lebih dari 2 kali lipat. Lalu kalau DRS yaitu output naik kurang dari 2 kali lipat. Jadi keunggulan model ini nih bentuknya sangat mudah untuk dilinearkan dengan OLS lewat transformasi logaritma yang ini, teman-teman. Lanjut, kita beralih ke tahap estimasi. Kita menggunakan pendekatan dari growth accounting untuk mengukur dari mana sebenarnya asal-usul pertumbuhan ekonomi kita. Secara matematis, pertumbuhan outputnya dari delta Y per Y, yaitu dibedakan menjadi 3 sumber utama, yaitu ada kontribusi tenaga kerja, kontribusi modal, dan kontribusi teknologi. Dan fakta menarik ya teman-teman, di negara yang maju ini pertumbuhan ekonomi tidak lagi digerakkan secara sekedar hanya untuk menambah modal atau buruh, melainkan 30-50% ditopang oleh kemajuan teknologi. Jadi,
Mungkin sekarang mari kita bedah apa saja tantangan praktis yang sering kita temui saat mengestimasi angka-angka ini. Lalu di sini akan ada komponen pertumbuhan output yang mana membedah implikasi praktis dari 3 pilar pertumbuhan output tersebut, yang mana ada pertumbuhan tenaga kerja, yaitu bukan hanya sekedar menambah jumlah buruh, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM, seperti pendidikan, keterampilan teknis, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada pertumbuhan modal, yaitu akumulasi aset produktif seperti mesin, infrastruktur, dan IT. Jadi negara yang menyisihkan porsi PDB yang lebih besar untuk investasi fisik akan tumbuh lebih cepat. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan teknologi, yaitu peningkatan total faktor productivity, dan ini adalah kunci pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, yang didorong oleh R&D, inovasi, dan efisiensi manajemen. Jadi sebagai catatan empiris, nilai pangsa modal itu di berbagai negara umumnya berada di sekitaran 0,3 sampai 0,4. Artinya porsi tenaga kerja itu 1:0. 1:0 mendominasi hingga 60 sampai 70% dalam struktur pendapatan nasional. Di sini kita akan membahas tentang analisis jangka panjang di mana skala hasil produksi, returns of scale, yaitu terjadi jika semua input ditingkatkan secara proporsional. Ada 3 skenario utama yang perlu dipahami, yaitu ada constant returns of scale, yang mana input naik 1%, output lebih naik juga tepat pada 1% juga. Contohnya perusahaan pada konstruksi yang menggandakan tim dan alat, hasil bangunannya pun juga akan berlipat ganda secara persis. Lalu yang kedua ada increasing returns of scale, input naik 1%, outputnya naik juga lebih dari 1%. Jadi ini menciptakan economies of scale berkat efisiensi operasional. Contohnya seperti industri software, di mana kita menambah sedikit developer, bisa melipat gandakan fitur secara masif. Lalu yang ketiga ada decreasing returns to scale, input naik 1%, output naik kurang dari 1%. Terjadi diseconomies of scale akibat masalah birokrasi dan lambatnya koordinasi di perusahaan yang terlalu besar. Jadi poin kuncinya di sini adalah memahami posisi skala hasil ini tuh sangat krusial bagi manajer saat merencanakan ekspansi bisnis agar tidak terjebak dalam inefisiensi. Lalu di sini di slide yang ini kita melihat bahwa teori produksi bukan hanya sekedar konsep di atas kertas, melainkan alat eksekusi bisnis yang nyata dalam 3 domain utama. Yang pertama ada optimalisasi sumber daya, yaitu membantu manajer menemukan kombinasi input yang paling efisien lewat ISO Quant atau ISO Cost untuk menekan biaya produksi dan mendongkrak margin keuntungan. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan investasi, yang mana parameternya itu elastis antara alfa dan beta, yaitu memungkinkan perusahaan menghitung proyek output secara akurat sebelum memutuskan membeli mesin baru atau otomasi, sehingga investasi itu berbasis data bukan asumsi. Yang ketiga ada perencanaan produksi dan kapasitas, yaitu mengantisipasi kapan perusahaan akan menyentuh zona diminishing returns, sehingga manajemen bisa merencanakan ekspansi pabrik atau pembaruan teknologi tepat sebelum efisiensi menurun. Lalu singkatnya di sini teori produksi adalah kompas bagi manajer untuk mengambil keputusan operasional dan investasi yang terukur. Untuk melihat penerapan realnya, di sini ada studi kasus pada perusahaan X yang mana produsen adalah komponen otomotif dan manajemen berencana menambah 5 mesin dimasukkan ke dalam K dan 20 operator dimasukkan ke dalam L. Hasil estimasi fungsi Cobb-Douglas menunjukkan persamaan Q sama dengan 2,5 dikali L pangkat 0,05 dikali K pangkat 0,35. Karena alfa plus betanya sama dengan 1,0, maka pabrik beroperasi pada kondisi constant returns to scale dengan potensi kenaikan output 18 sampai 22%. Namun, jika kita menganalisis dari marginal product of labor-nya yang ada di sebelah kanan,
Saat pekerja ditambahkan dari 80 ke 140 dengan jumlah mesin tetap 10 unit, MPL-nya itu bakal anjlok dari 15 menjadi hanya 3 unit per pekerja. Akibatnya hukum diminishing of returns. Batasan efisiensi tenaga kerja adalah 100 orang per shift. Ini di sini rekomendasinya. Daripada harus terus-menerus untuk menambah buruh yang membuat rasio L atau K-nya itu terlalu tinggi. Jadi perusahaan disarankan mengotomasi beberapa proses yang terbukti bisa menghemat biaya hingga 12%. Yang tadi kita lihat adalah manufaktur, sekarang kita lihat bagaimana hukum ini berlaku di industri jasa melalui PT Layanan Prima, sebuah perusahaan call center. Yaitu ketika lonjakan panggilan naik hingga 40%, perusahaan merekrut 50 agen baru tanpa menambah kapasitas server atau teknologi CRM-nya. Akibatnya timbul bottleneck dari modal K yang sangat parah. Yang waktu tunggu membengkak dari 2 menjadi 8 menit, kepuasan pelanggan merosot ke 62%, dan biaya per panggilan naik 30%, padahal outputnya itu cuma naik 15%. Perusahaan itu jadi terjebak di dalam diminishing returns, menambah tenaga kerja tanpa memperbesar modal, justru itu akan menurunkan produktivitas keseluruhan. Dan strategi perbaikannya itu ada 3 langkah kunci. Yang pertama ada investasi teknologi, upgrade server yaitu dari bandwidth, serta gunakan AI atau chatbot ya untuk routing otomatis demi menggeser kurva produksi ke atas. Lalu ada optimasi rasio L atau K, yaitu hitung ulang rasio agen per terminal atau server agar kapasitas kerjanya menjadi maksimal. Lalu yang ketiga ada spesialis agen yang mana tingkatan kualitas human capital-nya itu melalui pelatihan spesifik agar penanganan masalahnya lebih cepat dan presisi. Dan di slide ini kita menjembatani bagaimana teori produksi diterapkan dalam dua skala analisis. Dua skala analisisnya ini yang berbeda namun saling melengkapi antara mikro dan makro. Perspektif mikro yaitu pada perusahaan individual, fokusnya hanya fokus pada efisiensi input, meminimisasi biaya dan maksimasi keuntungan di tingkat firma. Konsep utamanya itu menggunakan fungsi yang tadi yang Q sama dengan V dalam kurung L, K untuk menghitung marginal product, MRTS, ISO-1, serta menentukan strategi hiring dan ekspansi pabrik. Lalu yang kedua ada perspektif dari makro, yang nasional atau agregat, fokusnya itu pada pertumbuhan PDB jangka panjang yang efisiensi perekonomiannya secara keseluruhan. Konsep utamanya menggunakan fungsi agregat, Y sama dengan AF dalam kurung K, N untuk membedah growth accounting, solo residual, serta merumuskan kebijakan publik, pendidikan, dan R&D nasional. Meskipun mereka berbeda level analisis, dasar matematikanya itu tetap sama. Fungsi Cobb-Douglas misalnya berlaku fleksibel, bisa dipakai untuk mengoptimalkan operasional satu pabrik maupun memodelkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu kita beralih ke ranah makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada determinan output yang jangka panjang. Pada dasarnya ada 3 pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Kayak yang pertama, apa yang menentukan pertumbuhan output jangka panjang? Apakah modal fisik, human capital, atau teknologi? Lalu yang kedua, bisakah negara itu berkembang, teman-teman, mengejar negara melalui hipotesis dari konfigurasi? Atau yang ketiga, bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan? Dan untuk menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut, kita hanya menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu ada growth accounting, yaitu pendekatan empiris untuk membedah kontribusi historis dari modal, tenaga kerja, dan teknologi atau solo residual. Lalu yang kedua ada teori neoklasik, yaitu model Solow-Swan, yang mana menjelaskan bagaimana perekonomian itu bergerak menuju titik keseimbangan, serta peran tingkat tabungan dan investasi. Lalu yang ketiga ada teori pertumbuhan endogen, Romer Lucas. Jadi generasi ini tuh teori modernnya yang menempatkan inovasi R&D, human capital sebagai
variabel yang internal dari endogen yang sengaja diciptakan oleh kebijakan, bukan faktor luar. Pemahaman di makro ini menjadi landasan penting saat kita merumuskan strategi ekonomi tingkat nasional. Jadi melanjutkan dari konsep makro sebelumnya, slide ini tuh menampilkan fungsi produksi agregat, yang mana bentuk persamaannya adalah sebagai berikut, yang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini Y adalah PDB real, dan A mewakili faktor dari total faktor productivity atau teknologi, dan K adalah stok model nasional. Lalu di sini juga ada N adalah sebagai tenaga kerja nasional. Dan fungsi ini memiliki 3 implikasi kebijakan utama bagi pemerintah. Yang pertama itu ada investasi modal. Dari kebijakan insentif pajak dan pembangunan infrastruktur terbukti mendongkrak PDB. Namun perlu diingat, akumulasi fisik ini terkena dampak diminishing returns. Jadi MPK-nya itu menurun. Lalu yang kedua ada pengembangan SDN. Fokusnya itu cuma hanya menambah populasi kerja tanpa memperkuat human capital melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan output per kapita. Lalu yang ketiga ada kemajuan teknologi. Ini menurut saya adalah kunci yang paling vital karena peningkatan A melalui R&D, adopsi teknologi digital, dan perlindungan hak KI adalah salah satu cara menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa terpentok diminishing returns. Lalu di slide selanjutnya ini kita fokusnya bergeser ke output per kapita. Persamaannya itu sebagai berikut yang merupakan tolak ukur real dari kesejahteraan masyarakat. Pada pertumbuhan per kapita yang dipisahkan menjadi pendorong utamanya itu ada 2, yaitu ada capital deepening, yaitu peningkatan rasio modal per pekerja. Ini sering menjadi mesin pertumbuhan utama bagi negara berkembang karena marginal product of capital-nya itu mereka masih tinggi. Jadi efeknya itu akan terus melambat seiring berlakunya diminishing returns. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan teknologi. Ini adalah kunci pembeda negara maju saat stok modal sudah jenuh, hampir seluruh pertumbuhan output per kapita itu didorong oleh kemajuan teknologi dan inovasi TVP. Sebagai contoh, sebagai berikut ada pangsa modal 0 sama dengan 0,35, pertumbuhan modal per kapitanya itu 4% dan kemajuan teknologi itu 1,5%. Maka laju pertumbuhan output per kapita adalah 1,4% plus 1,5% sama dengan 2,9% per tahun. Dan sekarang kita sampai pada aspek ekonometrikanya, di mana tantangan metodologis dalam mengestimasi fungsi produksi secara empiris. Ada 3 tantangan teknis utama yang sering ditemui di sini. Yang pertama ada pengukuran kualitas input, yaitu menghitung jam kerja atau unit mesinnya itu mudah, namun mengukur kualitas tenaga kerja keterampilannya itu serta modal dan teknologi mesin barunya itu sangat sulit karena seringkali membutuhkan data penyesuaian kualitas yang minim. Lalu yang kedua ada perubahan kualitas output, yaitu deflator harganya standar dan kerap gagal menangkap lompatan kualitas produk karena pertumbuhan output real dan kontribusi solo residualnya ini terancam dinilai terlalu rendah atau underrated. Lalu yang ketiga ada bias ekonometrika dan identifikasi data, di mana estimasi rentan terhadap simultaneity bias, di mana pilihan input berkolerasi dengan ekspansi output, serta omitted variable. Untuk mengatasinya itu, ekonomi itu kini menggunakan teknik lanjutan seperti variabel instrumental atau metode proxy oleh Peaks dan Levinson-Petrin. Dari hasil estimasi fungsi produknya itu harus dibaca dengan hati-hati karena kesalahan pengukuran dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang keliru. Lalu yang terakhir, sebagai penutup dari seluruh rangkaian materi kita hari ini, ada 4 poin utama yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, ada teori produksi sebagai alat manajemen yang mana fungsi produksi seperti Cobb-Douglas memberikan landasan kuantitatif yang kokoh bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kombinasi input dan merencanakan ekspansi secara efisien. Lalu yang kedua ada hukum hasil berkurang sebagai batas alam atau law of diminishing returns, yaitu mengingatkan kita bahwa sekedar menambah satu input secara terus-menerus akan menemui titik jenuhnya.
Inovasi teknologilah yang menjadi kunci untuk menembus batas ini. Lalu yang ketiga ada growth accounting untuk kebijakan makro. Di tingkat nasional, pertumbuhan yang berkelanjutan itu tidak hanya mengandalkan akumulasi modal fisiknya aja, tetapi harus memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dan TVP. Lalu yang keempat ada relevansi akademis dan praktis. Pemahaman materi ini menjadi fondasi yang krusial karena untuk mempelajari topik ekonomi tingkat lanjut seperti teori biaya, struktur pasar, dan pertumbuhan endogen. Sebagai kata terakhir, efisiensi produksi itu bukan hanya tentang bekerja lebih keras, melainkan tentang bekerja lebih cerdas dengan kombinasi input yang tepat, teknologi yang tepat, dan skala yang tepat. Sekian presentasi dari saya malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.